Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu, agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Pengurus dan Bapak Ibu jamaah tarawih yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat Isya berjamaah. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tentu merupakan nikmat besar yang kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Karena para salafus soleh yang kita baca Bapak Ibu, 6 bulan menjelang bulan Ramadan sudah memulai berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Maka pertemuan kita dengan bulan Ramadan tahun ini adalah sebuah kenikmatan yang besar. Dan kita berharap pertemuan kita dengan bulan Ramadan tahun ini bermakna
Karena boleh jadi makna bulan Ramadan itulah yang membuat kerinduan itu muncul. Tapi ketiadaan makna membuat kerinduan itu menjadi hambar. Samalah contohnya, kenapa ada seseorang yang pergi umroh berkali-kali? Karena itu dipengaruhi oleh umroh sebelumnya. Kalau seandainya umroh sebelumnya itu tidak mendatangkan makna bagi dirinya, Pak, mengalu ka ulang-ulang umroh itu. Abi ben piti siapa? Sudahlah abi hari piti banyak loh abi. Tapi kenapa orang tersebut mengulangi umrohnya itu lagi? Karena dipengaruhi oleh umroh sebelumnya. Ada makna. Sehingga kemudian ada keinginannya untuk mengulang umroh itu kembali. Jadi ada pengaruh dari umroh sebelumnya. Maka kerinduan seseorang terhadap Ramadan juga dipengaruhi oleh Ramadan tahun yang lalu. Kenapa ada orang yang rindu dengan Ramadan di tahun yang akan datang, bahkan 6 bulan sebelum Ramadan itu datang, kerinduan itu sudah ada. Pasti dipengaruhi bulan Ramadan tahun yang lalu. Karena memang bulan Ramadan tahun yang lalu itu betul-betul bermakna bagi dirinya, sehingga kerinduan itu muncul. Maka boleh jadi hari ini Bapak Ibu, kenapa kerinduan kita terhadap Ramadan tidak muncul? Bahkan berdoa pun dipertemukan dengan Ramadan tidak. Karena boleh jadi Ramadan tahun yang lalu tidak bermakna bagi kita. Tidak ada. Maka kerinduan itu tidak muncul gitu. Maka mudah-mudahan tahun ini merupakan tahun di mana Ramadan itu bermakna bagi kita. Semoga untuk tahun yang akan datang di 2026 kerinduan terhadap Ramadan itu bisa muncul. Samojo pulang kampung Pak, basobok jodun sana, basobok jo sepupu Pak, ada makna. Maka acok anak bertanya Pak, pulang kita kan Pak Ramadan tahun ini? Karena ada makna Pak, kerinduan itu muncul gitu. Padahal Ramadan masih lama, tapi pertanyaan kepada papanya, Pak, Ramadan sekarang pulang nggak kita? Ada kerinduan, ya kan? Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita berusaha untuk menjadikan Ramadan tahun ini ada makna sehingga memunculkan kerinduan kita terhadap Ramadan yang akan datang. Berdasarkan hadis Nabi yang kita baca di awal tadi, cara untuk memaknai bulan Ramadan agar Ramadan itu bermakna, kan ada dua di hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim itu. Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban. Jadi berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan Bukhari Muslim, agar Ramadan kita itu bermakna ada dua. Yang pertama adalah imanan. Man shoma Ramadhana imanan, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh iman. Kalau berbicara iman, paling tidak ada dua yang sering disentuh oleh para ulama. Yang pertama dikaitkan dengan surat Al-Hajj ayat 32. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka itu berasal dari ketakwaan dalam hati. Mengagungkan itu wujud dari keimanan. Maka kalau berbicara iman, sangat erat kaitannya dengan mengagungkan, pengagungan. Kalau kita baca Bapak Ibu di hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani, kan atakum Ramadan, datang kepada kalian bulan Ramadan, sayyidus syuhur,
Ramadan itu adalah penghulu segala bulan. Kalau disebut penghulu berarti kan ada keistimewaan di bulan Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Maka bahasa mengagungkan itu ada ketika berbicara tentang keimanan. Kalau berbicara contoh Bapak Ibu, kalau teman-teman yang hobi mendaki, itu kalau mendaki ada kemudian bahasa, jangan sembarang mengecek sekawan. Kok awak sedang mendaki, kok di gunung awak sasek, kok. Kenapa ada kalimat untuk menjaga mulut? Karena ada bahasa pengagungan. Pengagungan terhadap suatu tempat yang kemudian membuat orang berhati-hati dalam berucap pengagungan. Ya, ini kalau teman-teman yang hobi mendaki bahasa itu muncul, hati-hati. Kok awak di gunung? Kan ada bahasa pengagungan. Kalau lewat tempat-tempat keramat, ya kalau dalam syariat Islam kan tidak ada, tapi kan pemahaman sebagian orang kan begitu, Pak. Kalau lewat tempat-tempat keramat ada bahasa pengagungan. Jangan sembarang mengecek sih, kok. Tidak tentu jalan pulang, ya. Itu pengagungan. Makanya nanti Bapak Ibu baca di surat Al-Hajj ayat 32. Dengan sebab adanya pengagungan, maka muncullah yang namanya takwa. Coba lihat tuh di ayat itu. Wa dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dengan sebab adanya pengagungan terhadap syiar-syiar agama Allah, maka muncul yang namanya takwa dalam hati. Apa definisi takwa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Kalau pengagungan itu ada Bapak Ibu, maka perintah Allah akan kita kerjakan, larangan Allah itu pasti kita tinggalkan, Pak. Karena ada pengagungan. Ini kan sering kita bahas Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berangkat menunaikan ibadah haji dan umroh, kalau sudah masuk ke tanah haram, Pak, itu mulut kan dijaga betul itu. Tangan dijaga betul, mata dijaga, telinga dijaga, hati dijaga. Kenapa? Karena ada bahasa mengagungkan syiar agama Allah. Tanah haram kan tanah yang suci, yang agung itu, Pak. Sehingga dengan bahasa pengagungan tadi, nilai ketakwaan itu muncul. Entahlah bagi orang yang tidak mengagungkan syiar agama Allah. Karena ada juga Bapak Ibu yang pergi menunaikan umroh itu tidak muncul pengagungan, Pak. Mungkin bahasa dia pergi umroh itu hanya sebatas rekreasi saja. Makanya kadang-kadang sambil umroh, Pak, candaan masih candaan yang berbau maksiat. Kerjaan masih kerjaan yang dilarang oleh Allah. Padahal itu di tanah suci, Pak. Kenapa mereka mau melakukan itu? Karena memang tidak ada bahasa mengagungkan, Pak. Karena banyak orang yang ternyata pergi umroh itu hanya untuk berwisata saja. Atau boleh jadi mungkin karena kelebihan harta saja. Maka wajar kan Syekh Ruhaili sering membahas orang Indonesia itu. Kalau sudah pergi umroh atau bahkan ibadah haji, hobi hanya selfie tiap sebentar saja. Selfie saja. Ya, bergurau dan bercanda tidak tinggal. Jadi artinya Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bahasa mengagungkan bulan Ramadan itu ada, Pak, maka yakinlah mata akan terjaga, mulut akan terjaga, telinga akan terjaga, hati akan terjaga. Maka Ramadan kita menjadi bermakna dengan sebab adanya pengagungan itu. Maka munculkan Bapak Ibu pengagungan kita terhadap Ramadan. Ramadan penghulu dari seluruh bulan. Masa sama perlakuan kita terhadap Ramadan dengan bulan-bulan yang lain, Pak? Ini bulan agung gitu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika berbicara tentang iman berarti berbicara tentang kegembiraan, berbicara tentang kenikmatan, Pak. Coba lihat nanti surat Yunus ayat 58.
Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan sebab itulah kalian bergembira. Kegembiraan itu wujud dari iman, Pak. Bagaimana menumbuhkan kegembiraan itu Bapak Ibu, sehingga ketika kita tarawih yang jumlahnya 11 rakaat betul-betul bergembira kita, Pak. Tidak ada rasa berat. Itu wujud iman gitu. Padahal di luar bulan Ramadan jangankan 11, Pak, 3 rakaat tidak pernah ada. Tapi ketika memasuki bulan Ramadan, hari pertama hari ini, Pak, kita akan sholat 11 rakaat. Bagaimana memunculkan kegembiraan ketika kita sholat yang 11 rakaat itu? 4, 4, 3. Ada kegembiraan. Senang kita. Itulah wujud iman. Agar puasa Ramadan kita ini ada makna. Bagaimana itu memunculkannya? Samalah dengan main ya Bu ya. Waktu kita kecil-kecil dulu. Main layang-layang. Main karet Pak. Berjam-jam, 2 jam, 3 jam. Tapi menikmati. Kita gembira Pak. Sehingga tidak ada bahasa berat, ya kan? Tidak ada bahasa terbebani, tidak ada. Bagaimana memunculkan itu? Bagaimana memunculkan kegembiraan dengan membaca Al-Quran di Ramadan ini? Gembira, bukan beban. Bagaimana memunculkan kegembiraan di Ramadan ini Pak? Dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah. Ada duha, ada syukurul wudu. Bagaimana memunculkan kegembiraan itu? Kalau kegembiraan itu muncul, berarti kegembiraan itu adalah wujud dari iman. Maka Ramadan akan bermakna ketika iman itu ada. Di situ ada pengagungan, di situ ada kegembiraan atau kesenangan. Maka yakinlah Bapak Ibu, kalau orang tidak gembira baca Quran Pak, jangankan menghatamkan 2 sampai 3 kali, menyelesaikan beberapa juz saja dari Al-Quran tidak akan mampu dia. Kalau tidak ada kegembiraan. Kita bisa buktikan itu. Jadi ada kegembiraan, itulah wujud dari keimanan, sehingga Ramadan bisa bermakna. Maka paksa diri Bapak Ibu untuk bergembira. Apakah kegembiraan itu bisa dipaksa? Bisa. Kegembiraan itu bisa dipaksa Pak. Boleh jadi hari pertama, hari kedua merasa berat mewujudkan kegembiraan, tapi dengan memaksa diri untuk bergembira, yakinlah hari-hari setelahnya kegembiraan itu akan bisa kita rasakan dengan sendirinya. Berarti ada usaha untuk menjadikan kita gembira. Terakhir, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Ada ihtisab di situ. Ihtisab artinya adalah ilmu. Pendapat sebagian ulama, agar puasa kita bermakna, di samping menjalankan puasa dengan penuh keikhlasan, maka berpuasa itu harus dengan ilmu. Tidak sebatas mengetahui apa yang membatalkan, tapi juga memahami apa yang akan merusak ibadah puasa kita. Sampai saya bilang begini Bapak Ibu, Imam Syafi'i kehilangan hafalan beliau, atau ada yang mengatakan sulitnya beliau menghafal, sehingga dia mengadu kepada Imam Malik. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullah la yuhda lil 'asi. Kan itu pengaduan Imam Syafi'i kepada Imam Malik. Aku mengadu kepada guruku Imam Malik, sulit aku menghafal pelajaran. Maka guruku berkata, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak menembus hati orang yang berbuat maksiat. Kalau kita baca Bapak Ibu kisah ini, Imam Syafi'i menurut kisah tersebut bukan melihat Pak, cuman terlihat mata kaki seorang perempuan, atau ada yang menulis paha seorang perempuan ketika akan naik kendaraan. Terlihat, bukan melihat. Terlihat itu saja Bapak Ibu membuat hafalan Imam Syafi'i menjadi kacau. Kalau kita aktif dengan Instagram hari ini di bulan Ramadan, scroll atas, scroll bawah, TikTok atas bawah, ya, berapa ribu kali bahasa terlihat itu yang Bapak Ibu bisa rasakan. Kalau sehari-hari Pak aktif dengan itu,
Ini bukan melihat, Pak. Boleh jadi Bapak Ibu berusaha untuk tidak melihat. Yang terlihat bagaimana? Imam Syafi'i bukan melihat, Pak. Terlihat. Kalau ibu bapak aktif hari ini dengan sosial media, sekali lagi, boleh jadi Bapak Ibu tidak melihat. Tapi pertanyaan, berapa yang terlihat itu? Maka apakah tidak takut kita? Bahasa terlihat itu bisa mengurangi makna puasa Ramadan kita. Kalau memang tidak penting, kenapa harus menyibukkan diri dengan Instagram? Kenapa harus menyibukkan diri, Pak, dengan Reels? Apa enggak disibukkan diri dengan baca Quran, Pak, dengan berzikir? Ini tidak sibuk satu tangan ke atas bawah, atas bawah, atas bawah. Sekali lagi, bukan melihat tapi terlihat. Berpuluh-puluh atau beratus-ratus kali yang terlihat. Apa enggak takut, Pak, rusak ibadah puasa kita dengan sebab tidak adanya ihtisab? Itulah ilmu. Semoga mampu kita menghadirkan iman dan ihtisab sehingga puasa Ramadan kita tahun ini menjadi bermakna dan mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.